Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaili fi muhkamit tanzil wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dari Allah lah sehingga terselenggarakan seluruh amal-amal kebajikan. Dan tidak akan terselenggarakan seluruh niat baik kita, amal kebajikan yang kita hendak lakukan, kecuali itu semua adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat mana saja yang kalian dapatkan, kalian rasakan, yang Allah anugerahkan kepada kalian, kata Allah, faminallah, maka itu semua adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang paling pantas dengan nikmat semua ini, sikap kita sebagai hamba Allah itu adalah kesyukuran. Dan terkadang jamaah dimuliakan oleh Allah, seorang hamba itu tidak merasakan nikmat itu, bahwa dia berada di atas nikmat, kecuali nanti nikmatnya hilang, baru terasa. Seorang yang misalnya sakit, dia akan terasa ternyata nikmat sehat itu sangat besar. Atau misalnya orang yang dia sudah ditimpa dengan kemiskinan, barulah dia merasa ternyata selama ini Allah berikan kelebihan rezeki kepada dia. Demikian pula waktu luang. Tatkala dia telah memiliki kesibukan, barulah dia menyadari bahwa ternyata nikmat waktu luang itu sangat luar biasa. Demikian pula jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kehidupan. Nanti ketika seorang hamba telah Allah panggil dan Allah wafatkan, barulah mereka merasa nikmat hidup adalah nikmat yang sangat luar biasa. Terkhusus bagi anak-anak muda, orang-orang yang mereka masih memiliki kekuatan hafalan, kekuatan tenaga, kekuatan fikiran, dan apa saja itu dari usia muda, maka Allah Azza wa Jal anugerahkan kepada mereka nikmat masa muda itu, sehingga nanti tatkala mereka sudah berada di masa tua, baru mereka merasa, aduhai betapa ruginya, dulu kami tidak memanfaatkan masa muda itu sebaik-baiknya. Sekarang kami telah memiliki usia yang sangat tua, mau menghafal susah, mau belajar mengaji susah, mau belajar bahasa Arab susah, mau bekerja susah. Itu semuanya adalah penyesalan-penyesalan yang disesali oleh orang-orang tua.
Sampai disebutkan dalam ucapan seorang penyair yang terkenal, ala laita syababa ya'udu yauman sa'ukhbiruka bima fa'alal masyib. Ini ucapan seorang yang sudah tua. Dia mengeluhkan atau dia menyesali. Apa dia katakan? Kata dia, andai kata ala laita syababa ya'udu yauman. Andai kata atau misalnya alangkah seandainya bisa bahwa masa muda itu kembali. Yauman, walaupun hanya satu hari. Sa'ukhbiruka bima fa'alal masyib. Aku akan beritakan kepadamu tentang apa yang dirasakan oleh orang-orang tua. Jadi masa muda ini adalah masa yang sangat emas. Masa yang sangat di mana kita betul-betul Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk beramal. Orang-orang tua sangat sulit untuk beramal. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya fitnah, sebelum datangnya ujian. Kalau sehat, beramal cepat, jangan sampai nanti sakit. Kalau dia muda, beramal cepat, jangan sampai nanti tua. Kalau dia kaya, beramal cepat, jangan sampai nanti dia sudah miskin, tidak bisa lagi untuk sedekah. Kalau dia memiliki waktu luang, beramal cepat, jangan sampai nanti sudah sibuk. Kalau masih diberikan Allah umur, kehidupan, maka manfaatkan, beramal cepat, jangan sampai nanti Allah Azza wa Jal telah mewafatkan dan mengembalikannya dalam keadaan dia tidak memiliki amal apa-apa. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam itu agama yang betul-betul menganjurkan seorang muslim itu untuk tidak menyia-nyiakan waktunya. Mereka mengisi dari hari-harinya, mengisi waktunya, kekosongannya, mengisi dari apa yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka dari usia dengan sesuatu yang bermanfaat. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis bahwa kriteria seorang muslim yang baik itu, mukmin yang baik itu, ketika mereka mampu untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang mereka menyia-nyiakan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan, maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang Nabi SAW sebutkan tidak ada kebaikan di dalam keislamannya. Makanya alamat keislaman itu, tanda baiknya keislaman seorang itu dengan dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW dalam hadis bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua di malam hari ini telah memasuki dari malam ke-29 di bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah malam ini adalah malam terakhir kita untuk berada di bulan Ramadan ini, besok hari ke-29, ataukah masih ada hari yang Allah Azza wa Jal berikan lagi kepada kita untuk berada di bulan Ramadan. Kita semua tidak tahu. Tetapi yang paling pantas untuk kita ketahui di malam hari ini, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Itu artinya Ramadan telah hampir meninggalkan kita. Nikmat yang sangat besar. Pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah, Allah Azza wa Jal berikan nikmat besar berupa usia kepada kita. Kehidupan, kesempatan, waktu luang, kekayaan, anugerah yang banyak, limpahan rahmat, karunia, dan apa saja yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Lantas pertanyaannya jamaah dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan untuk bermaksiat atau kita gunakan untuk melakukan ketaatan? Waktu yang Allah berikan, kemudahan yang Allah berikan, media-media yang sangat memudahkan kita untuk mendapatkan segala sesuatu, mengakses segala sesuatu yang kita inginkan. Semua bisa digapai dan dicapai serta didapatkan hanya dengan sesuatu yang sangat mudah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan di dalam riwayat, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Sesungguhnya semua nikmat, segala jenis nikmat, kemudahan, kebaikan dari Allah yang Allah anugerahkan kepada kita
namun sesuatu itu tidak semakin mendekatkan kita, justru semakin lalai. Allah berikan nikmat, semakin lalai. Diberikan harta, semakin lalai. Dulu waktu dia tidak punya harta, dia tidak lalai. Allah berikan kepada dia kemudahan, semakin lalai. Maka ketahuilah, fahiya baliyah. Nikmat itu bukan nikmat, tapi itu adalah kebinasaan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nikmat ini menjadi sesuatu yang kita jadikan ajang untuk bermaksiat. Sebagian orang, na'udzubillah, bulan Ramadan mereka jadikan untuk sesuatu yang sia-sia. Kapan lagi kita bisa menyelesaikan film-film yang banyak selain di waktu libur di Ramadan ini? Kapan lagi kita bisa tidur seharian tanpa ada gangguan kecuali hanya di bulan Ramadan ini? Kalau keluar Ramadan kita sudah sibuk untuk bekerja, kita sibuk untuk beraktivitas, maka ini adalah momen untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi atau mengikuti segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah sesuatu nikmat itu sebagai sesuatu yang semakin mendekatkan kita. Coba lihat, kita ceritakan tentang apa yang Allah kabarkan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang mereka pura-pura lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Ini kisah yang sangat masyhur. Allah beritakan keadaan mereka di dalam Quran surah Al-An'am ayat yang ke-44. Ini surah Al-An'am ayat yang ke-44. Allah ceritakan, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Kata Allah Azza wa Jal, falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka nasu, mereka melupakan ma dzukiru bih, peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Allah ingatkan, ada kewajiban sebagai seorang hamba untuk sholat. Di bulan Ramadan ada kewajiban untuk berpuasa. Di akhir Ramadan menjelang hari lebaran, hari raya Idul Fitri, maka ada yang namanya kewajiban mengeluarkan zakat dan hal-hal yang lainnya dari kewajiban-kewajiban. Falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melupakan peringatan yang Allah berikan. Orang puasa, dia tidak puasa. Orang sholat, dia tidak sholat. Orang menegakkan sholat tahajud, dia tidak sholat tahajud. Nikmat yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan ini, dia tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani rahmakumullah, apa kata Allah? Ketika diberikan musibah kepada mereka, ketika Allah Azza wa Jal jadikan mereka mendapatkan nikmat, mereka pura-pura lupa, mereka tidak peduli, seakan-akan tidak ada apa-apa. Seakan-akan dunia ini adalah sesuatu untuk bersenang-senang. Tidak ada tanggung jawab di belakangnya. Tidak ada sesuatu yang untuk mereka pertanggungjawabkan. Apa kata Allah? Apakah Allah langsung siksa mereka? Apakah Allah langsung uji mereka? Apakah Allah langsung turunkan bencana, malapetaka kepada mereka? Tidak. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Semakin Allah buka. Yang awalnya memiliki harta hanya sedikit, kemudian dia kembangkan hartanya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Yang bertransaksi dengan transaksi riba, maka Allah semakin bukakan, semakin lancar. Awalnya yang pinjam uang sama dia hanya tetangga-tetangganya. Kemudian setelah itu semakin Allah bukakan, seluruh penduduk kampung yang ada di tempat tersebut pinjam uang sama dia. Uangnya sangat cepat berbunga, sangat cepat untuk bertambah, berlipat ganda. Yang bertransaksi dengan transaksi riba Allah mudahkan. Kemudian yang suka untuk mencuri, mengambil harta orang lain, semakin Allah bukakan. Awalnya dia mencuri dengan cara yang sulit. Zaman sekarang sudah bisa mencuri hanya dari rumahnya, dan dia mengakses dari sesuatu dan dia bisa mendapatkan uang dengan cara yang banyak. Oh, luar biasa. Akhir-akhir ini kita dapatkan berita-berita yang sangat-sangat menyedihkan hati kita. Banyaknya kemudahan-kemudahan, hanya mencuri uang orang lain dengan cara menggunakan handphonenya, gadgetnya. Maka ini ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, adalah kemudahan-kemudahan nikmat Allah berikan, semakin dia lalaikan. Maka Allah semakin bukakan, yang mencuri semakin mudah mencurinya. Yang sering terjatuh dalam dosa zina, semakin Allah mudahkan. Oh, zaman dulu kita sulit. Orang-orang kalau mau berzina itu sangat sulit, dia mendapatkan wanita saja sangat sulit.
dia mesti keluar, dia pergi mencari informasi, menggali sana sini untuk mendapatkan wanita. Kemudian dia berzina di sana. Dan bisa jadi ada orang yang melihatnya sehingga dia pun dipermalukan dengan hal tersebut. Tapi zaman sekarang, na'udzubillah, semakin Allah bukakan. Kita mau berzina, seorang mau terjatuh dalam dosa zina, sangat mudah. Dia bisa mengakses dari handphonenya. Dia bisa memilih wanita yang mana saja yang dia inginkan. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu iyakum. Dia bisa memilih dari tarif yang termurah, tarif yang memudahkan, yang cocok sesuai dengan kantong dia. Sangat mudah sekali, na'udzubillahi min dzalik. Tanpa dia mesti pergi ke sana, wanita yang mendatangi dia. Dan dia hanya menghubungi dari rumahnya saja. Coba lihat, semakin Allah bukakan. Orang mau maksiat itu semakin Allah bukakan, bukan Allah langsung menegur dan memberhentikan maksiat dia, tidak. Makanya kata Allah, falamma nasu madzukiru bih. Tatkala kalian pura-pura lupa dengan semua yang Allah berikan kepada kalian, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Semakin kami bukakan, semakin kami mudahkan. Terus apa sifat manusia? Pasti manusia semakin berbahagia. Orang yang bermaksiat tidak pernah ketahuan maksiatnya, maka manusia semakin berbahagia. Hatta idza farihu bima utu. Allah tegaskan. Dan fitrahnya manusia, maka mereka akan berbahagia di masa-masa seperti ini. Ketika mereka dalam keadaan berbahagia, kata Allah, akhadnahum baghtah. Maka tiba-tiba kami pun menyiksa mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Maka sehingga pada saat itu mereka pun terdiam dan putus asa. Ini apa namanya? Artinya apa? Maksiat yang dia bangun, maksiat meningkat sampai pada puncaknya. Kemudian Allah hantam bagian bawahnya dan menghancurkan segala yang dia sudah bangun. Itu apa namanya? Istidraj. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, fa'lam fa innama dzalika minhu istidraj." Idza ra'aitallah, apabila engkau melihat Allah, yu'til 'abda, memberikan kepada seorang hamba, minad dunya, dari perbendaharaan dunia. Diberikan kekayaan, kendaraan yang megah, rumah yang tinggi, dibangun dengan segala aksesoris kemegahan-kemegahan yang menghabiskan uang miliaran bahkan triliunan. Allah mudahkan. Apabila kalian melihat hamba yang Allah berikan nikmat dunia kepada dia, wa huwa muqimun ala ma'asihi, sementara hamba ini adalah orang yang senantiasa berada di atas maksiat. Ya Allah, kami setiap malam sholat, di siang hari kami berpuasa, di malam hari kami sholat, menghabiskan waktu untuk ibadah semuanya. Tapi kami tidak diberikan apa-apa, ya Allah. Apa yang kami dapatkan? Kami tidak dapat apa-apa. Tapi tetangga kami, ya Allah, orang kafir, tidak sholat, kerjanya berbuat kesyirikan, bahkan menghancurkan agama Islam dengan sesuatu yang rusak, merusak moral kaum muslimin dan hal-hal yang lainnya. Semakin kaya mereka, ya Allah, semakin engkau bukakan rezeki kepada mereka. Ini ingat ini jamaah. Allah katakan, Nabi SAW sebutkan, kalau kalian melihat seorang hamba yang Allah berikan dari perbendaharaan dunia, padahal mereka adalah pelaku maksiat, fa'lam fa innama dzalika minhu istidraj. Kata Nabi, itu adalah istidraj, perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk perlalaian. Nah, terkadang maksiat itu tidak Allah balas secara langsung. Terkadang Allah tunda maksiat tersebut. Terkadang Allah akhirkan sehingga seorang hamba akan mendapatkan ujian, cobaan, serta bala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari segala sesuatu berupa nikmat yang kita salah menggunakannya. Justru kita melalaikan nikmat tersebut dan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk perkara-perkara yang bentuknya adalah maksiat. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini fitnah yang terbesar bagi kaum muslimin dan muslimat yaitu handphone, gadget. Adanya sinyal internet yang memudahkan seorang untuk mengakses segala sesuatu. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, handphone ini benda mati. Handphone ini benda mati. Mau bentuknya komputer, mau bentuknya tablet, iPad, ataupun handphone dan seterusnya. Ini benda mati.
Hukum asalnya menggunakan perkara benda mati ini mubah. Al-aslu fil asya'il ibahah, fala yuhramu minha illa ma harramallahu wa rasuluh. Itu kaidahnya. Hukum asal sesuatu itu boleh, itu hukum asalnya. Kita mau minum air satu botol ini boleh, kita mau menggunakan ini boleh, kita mau menggunakan tisu ini boleh. Semua hukum asalnya boleh. Sama ini benda mati. Fala yuhramu minha illa ma harramallahu wa rasuluh. Tidak ada yang mengharamkannya kecuali apa yang telah Allah haramkan dan Rasulnya haramkan. Jadi ini benda mati. Tinggal kita saja menggunakannya untuk apa. Coba lihat jamaah dimuliakan oleh Allah SWT. Zaman sekarang media-media itu sangat mendekatkan. Yang jauh terasa dekat. Yang sulit untuk didapatkan, yang sulit untuk ditemui, bisa didapatkan. Hanya dengan satu kali klik. Hanya dengan mengetik sedikit. Dan kita mengklik, memasuki situs-situs tertentu, sehingga kita bisa mengakses dan mendapatkannya. Memasuki aplikasi-aplikasi tertentu. Dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah SWT. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, untuk hal ini semua jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang hamba yang terkena istidraj. Dan ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, teguran yang langsung Allah berikan itu adalah cinta atau tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga kita bisa menjadi kembali menjadi hamba Allah yang memiliki sifat munib dan munibah. Itu orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita yang telah berlalu, dan tidak ada yang selamat dari kita dari dosa, dari perkara maksiat, dari kesalahan demi kesalahan, karena hakikatnya kita semua adalah hamba yang penuh dengan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam akan terjatuh dalam kesalahan, kata Nabi. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, maka mereka adalah orang yang bertaubat. Dan dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla menegaskan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai anak cucu Adam, kata Allah, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa di siang dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, akulah yang mengampuni dosa kalian, kata Allah. Astaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan kepada kalian. Dan di dalam bulan Ramadan ini ada 3 amal khusus yang menjadi pelepur, penghapus dari dosa-dosa kita yang telah berlalu. Berpuasa di bulan Ramadan, menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Semua itu jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wa fi riwayatin akhar wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3 amal ini yang kita manfaatkan di dalam bulan Ramadan ini. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang menegakkan solat di bulan Ramadan di malam hari, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, diiringi dengan 2 sifat, yaitu iman, keimanan, dirinya yang terdorong, keimanan dalam hatinya yang menggerakkan kakinya untuk melangkahkan diri ke masjid, untuk menggerakkan badannya berwudu, menegakkan solat, keimanan. Bukan paksaan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena ingin didengar dia adalah ahli ibadah, bukan karena ingin dilihat dia adalah ahli ibadah, tidak. Tapi keimanan. Yang kedua, ihtisab. Dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, seorang beramal itu dia mesti berharap bahwa saya melakukan amal ini akan Allah balas, Allah akan lipat gandakan, Allah akan melakukan seperti ini dan demikian. Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan. Kata Nabi, balasannya 1, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.